Selain itu yang gue bingung coy, ini Super Kips bentuknya segitiga, ini Delta Box bentuknya segitiga. Apakah ada hubungannya sama apaan tuh? Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abiko tadi di sini. Selamat datang di YouTube channel gue. Di video kali ini gue akan ngebahas motor 2 tak terbaik pada kelasnya. Jadi di sebelah gue ini sekarang udah ada motor Yamaha F1 ZR atau yang dikenal Fish Air atau yang dikenal AKA Post One. Di sebelah ini ada juga Ninja R atau Ninja Super Kips yang mesinnya ada Super Kips. Dan di sebelah kiri gue ada motor gue TZR 2.5 sendiri. Nah, kenapa gue ngebahas 3 motor ini sebagai 3 motor terbaik versi gue ya? Karena 3-3-nya ini basically gue pernah punya. Itu adalah motor pertama gue pas pertama kali gue belajar motor, Fish Air full clutch, sama persis kayak gitu, cuma beda warnanya. Ini bukan motor gue. Nah, yang keduanya adalah Ninja RR. Ninja R. Gue pernah punya Ninja RR, mesinnya sama-sama Super Kips. Jadi gue kurang lebih gue tahu, dan kenapa gue bisa kasih tahu kalian kenapa ini adalah mesin 150cc 2 tak terbaik yang ada di kelasnya. Dan ini sebenarnya nggak terbaik karena gue tahu waktu itu kakak gue pernah punya Aprilia 2.5 dan itu sebenarnya yang terbaik. Cuman gue akan kasih tahu kelebihan dan kekurangan pada masing-masing motor ini dan teknologi-teknologi apa aja yang udah dipasang pada motor ini. Jadi guys, mari kita lanjut di video yang pertama. Gue jelasin soal Fish Air dulu. Oke, di sebelah gue ini sekarang udah ada Yamaha F1 ZR atau Fish Air atau Post One. Ini adalah 2 tak 110cc terbaik menurut gue. Karena emang kayaknya 110cc 2 tak lainnya selain ini gak ada deh. Lawannya kan Satria kalau gak salah ya. Cuma itu pun RG Sport di balapannya gitu. Nah jadi kalau bentuknya itu Satria, dia ambil yang bagian versi Malaysia ya kalau gak salah, RG Sport ya. Nah di sini kelebihannya itu adalah mesinnya sangat simple dan sangat mudah dimodifikasi. Selain itu juga banyak parts-parts modifikasi lainnya. Selain itu juga alasannya kenapa dia memenangkan banyak balapan nasional di Indonesia gitu. Nah selain mesinnya yang simple, dia kelebihannya juga waktu itu ada teknologi dibilang YPCS, Yamaha Power Cooling System, yang ada di sebelah kiri yang berbentuk fan itu. Jadi dia gunanya itu untuk mendinginkan si crankcase atau kruk as, karena dia depannya ada bagian blok atau head yang menghadap ke depan. Jadi dia bagian bawahnya tuh nggak kena angin, jadi cooling sistemnya dari sebelah kiri. Tapi gue rasa kayaknya teknologi itu nggak cuman ada di sini, ada di beberapa motor-motor 2 tak lainnya. Cuma nama branding atau nama marketingnya itu dipakai JPCS itu. Dan menurut gue fine. Nah kelebihannya itu adalah tadi gue bilang mesinnya sangat simple, banyak parts modifikasinya, dan juga dia memiliki stroke yang panjang dibanding kelas-kelas motor lainnya di kelasnya gitu. Jadi dia memiliki torsi yang cukup kuat, apalagi bagi kalian yang suka sama kecepatan, mau balapan liar atau balapan di sirkuit. Menurut gue ini motor yang tepat banget untuk dimodifikasi gitu. Jadi buat gue motor 2 tak buat apa nggak kencang. Performa paling penting, ingat itu paling penting, performa. Jadi ini mumpuni banget, bahkan sampai sekarang pun dia menjadi salah satu motor bebek 2 tak yang favorit dibanding kelas-kelas lainnya. Selain juga perawatan mesinnya nggak terlalu banyak ribet, nggak ada radiator, jadi dia nilai positifnya adalah mesinnya sangat simple dan sangat mudah dimodifikasi, dan perawatannya juga sangat mudah. Sekarang mari kita lanjut ke Ninja R. Di depan gue ini udah ada Ninja R, Ninja 150R. Menurut gue ini adalah motor 2 tak 150cc terbaik di kelasnya. Kenapa begitu? Karena dia memiliki sistem power valve yang sangat menurut gue sangat reliable. Nggak pakai elektronik, lu nggak perlu pakai aki, bisa tetap mesin ini berjalan dengan sempurna. Nggak kayak motor Honda NSR yang pakai RC valve, TZM seperti TZR juga. Nanti gue jelasin apa kekurangannya dan bagaimana perawatannya. Nah kalau ini dia pakai mechanical gitu, Super Kips ya. Jadi di bagian crankcase-nya itu ada bagian roda semacam ball bearing gitu, yang kalau dia dalam putaran tertentu dia akan mendorong sebuah per yang akan membuka si katup Super Kips-nya itu. Nah tapi karena itu makanya perawatan yang perlu kalian perhatikan adalah kebersihan si Super Kips-nya itu. Karena kalau dia kotor, si ball bearingnya ini nggak bisa mendorong si Super Kips-nya untuk ngebuka maksimal. Jadi selain itu harus sering-sering dipakai open kips, dia juga harus sering-sering dibersihin. Itu kekurangannya. Beda. Jadi
perawatan berlebihannya itu ada di situ, di Super Kipsnya. Sering-sering bersihin atau sering-sering di gaspol. Selain itu juga pakai oli samping yang keraknya itu nggak terlalu banyak. Karena kalau kerak terlalu banyak juga itu adalah pengaruh yang sangat buruk Super Kipsnya. Gitu. Cuma kalau buat drag biasanya orang pada tutup ya, karena mereka nggak perlu bagian RPM rendah kan. Cuman kalau untuk di jalan raya terutama pasti masih perlu RPM rendah untuk ngebuka exhaust yang keduanya itu kan dia ada 3 exhaust kalau dikebuka ya. Jadi RPM rendah dia masih sangat diperlukan Super Kipsnya. Terutama buat sirkuit pun juga dia masih diperlu karena RPM-nya dari bawah ke atasnya naiknya lebih halus dibanding kalau nggak pakai Super Kips. Gitu. Jadi perawatannya itu overall oke. Dan kelebihannya adalah ini dia sasisnya udah twin spar. Cuman twin spar bahannya besi. Gue sendiri sebenarnya kalau Ninja Air gue kurang sukanya di bagian sebelah sasisnya itu ya. Sasisnya itu pakai twin spar besi karena kalau menurut gue twin spar yang kayak gini nih harusnya dia pakainya aluminium seperti motor-motor lainnya. Kalau pengen pakai besi, gue lebih prefer ke Ninja Air yang memakai tubular. Karena tubular besi itu udah teruji di mana-mana di motor KTM, Ducati atau motor-motor lainnya. Pakai steel itu ya pakainya tubular, bukan pakai delta box ya sebutannya atau twin spar ini frame-nya gitu. Tapi overall sih menurut gue karena dia porsinya nggak gede-gede banget kayak motor-motor twin spar lainnya sasisnya, jadi menurut gue masih porsinya masih pas. Cuman kelebihannya karena kelebihan juga di suspensinya ini udah pakai Proling. Kalau Ninja RR dia nggak pakai Proling ya. Kalau ini udah pakai Proling, jadi sistem suspensi belakangnya gue lebih suka di Ninja R ini. Terus dia kalau untuk Ninja R ini suspensi depan belakangnya belum adjustable. Jadinya untuk kelas 150 dia perlu di-upgrade kalau pengen modifikasi, cuman bawaan standarnya mereka belum adjustable. Beda sama 250cc 2 tak, nanti gue jelasin ya perbedaannya di mana. Tapi karena dia bahannya semua besi, kalau untuk jangka panjang perawatannya paling perlu diperhatikan atau sering-sering dibersihin di bagian sela-sela biar nggak ada karatan atau cat-cat ngelupas di bagian frame-nya. Paling itu aja sih. Dan juga selain itu mesinnya sampai sekarang bisa dibilang adalah mesin 140cc 2 tak yang paling powerful, karena di video YouTube atau di bagian kalangan-kalangan gue sekarang banyak banget yang pakai mesin untuk alahin 250cc 4 tak mau di sirkuit maupun di jalanan ya sampai sekarang. Gila kan, berarti ini mesin dari tahun 2002 2004 dari mesin ini dibikin sampai sekarang masih belum terkalahkan, bahkan untuk cc yang lebih tinggi ya kan. Perawatannya juga nggak ribet, nggak perlu aki ngecek kiprok dan semacam-macamnya, nggak kayak NSR atau TZM, TZR. Jadi ini reliable banget dan menurut gue harusnya sistem power valve kayak gini dipakai untuk kelas yang lebih tingginya gitu. Cuman gue nggak ngerti kenapa kalau 250 atau 500 cc mereka menggunakan power valve yang elektronik ya, kayak power servo. Gue nggak ngerti kenapa. Mungkin di luar ada yang bisa programmable, gampang di setting ini itu pakai komputer ECU dan semacam-macamnya. Jadi itu alasannya mungkin ya. Oke guys, mari kita lanjut ke TZR 2.5. Motor gue sendiri, motor gue sekarang TZR Yamaha TZR 250 3MA tahun 89. Menurut gue untuk motor tahun 89 teknologinya itu udah cukup mutakhir banget ya. Walaupun bentuknya bulat-bulat kotak-kotak begini menurut gue, tapi sampai sekarang pun kalau kita hitung dari sama-sama produk 250cc ya, mau 4 tak atau 2 taknya, menurut gue ini udah cukup advance banget. Kita bisa lihat pertama kali dari sasisnya dulu. Sasisnya itu udah pakai aluminium, bahkan armnya jadi dia nggak ada karat atau semacam-macamnya korosi yang membuat si sasis dan sasis itu juga gue bisa bilang suspensinya dia sudah menggunakan adjustable bagian depan untuk menggunakan preload aja kanan kiri, dan di bagian belakang dia sudah menggunakan preload dan juga rebound. Ini untuk preloadnya dia bisa setting bagian sini, dan untuk reboundnya bisa diputar bagian sini. Sorry banget nih ya, motornya ini masih habis dari sentul motornya, jadinya belum sempat dibersihin. Tapi suspensi ini standarnya udah bisa disetting untuk preload dan reboundnya. Remnya ini karatan pastinya, jadinya dia bisa tahan lama walaupun tanpa dirawat atau dilapun. Bahkan dia ini nggak pakai cat, dia langsung aluminiumnya aja. Tapi dia di brush ya, jadi ada bekas garis-garisnya gitu tuh. Gitu. Selain itu juga karena dia bahannya aluminium,
lebih lebih lembek dibanding besi, makanya dia tuh selalu lebih besar dibanding sasis tubular. Itu alasannya kenapa aluminium bentuknya gede-gede, itu bukan karena dia berat atau gimana, itu bahkan dia lebih ringan tapi dia lebih empuk dibanding tubular. Dia nggak perlu kalau tubular nggak perlu gede-gede, cukup pakai pipa aja tuh mereka udah kuat. Kalau di aluminium harus dibentukin seperti twin spar ini gitu. Nah, selain itu mesinnya ini menggunakan 250cc 2 tak reverse cylinder, yang dimana kebetulan kalau TZR ini knalpotnya di bagian sini. Teknologinya itu yang paling utama itu dia udah menggunakan YPVS. YPVS adalah Yamaha Power Valve System, yang dimana dia menggunakan servo untuk menggerakkan katup saat ereking, untuk membuka katup si power valve itu sendiri. Jadi bagian perangkat yang paling perlu diperhatikan di bagian sini adalah of course bagian si power valve itu sendiri. Nah, untuk menjaga si power valve itu sendiri kita perlu menjaga aki. Selain aki adalah kiprok. Kalau misalkan kiproknya udah mulai rusak atau lemah, akinya lemah, itu harus diganti secepatnya. Karena kalau enggak, itu bisa merusak si servonya itu. Dan kalau misalkan rusak, sampai sekarang pun gue belum pernah nemuin siapa yang bisa benerin si servonya itu selain di Singapura atau Malaysia gitu. Jadinya antara repot, mahal, dan perawatannya butuh perawatan ekstra, diperhatikan ekstra gitu. Jadi kalau untuk bagian suspensi sasis besi dia nggak perlu diperawat lagi, dia udah fine. Tapi untuk bagian mesin, terutama di bagian servonya itu dia perlu perawatan ekstra. Udah gitu untuk motor ini bobotnya sendiri itu sekitar 130 sampai 145 kg kalau udah diisi bensin ya, kalau nggak salah ini motor. Kalau Ninja itu 130 kiloan. Untuk Fish Air itu kalau nggak salah 100-an deh, 100 kiloan ya standarnya ya. Gitu. Jadi teknologinya itu menurut gue makin cc-nya makin kesini, dia teknologi juga makin mutakhir. Itulah yang membedakan motor-motor 2 tak dari yang bebek Sport 150 sampai yang ke 250. Cuman kalau yang 150 dia juga beberapa udah pakai servo ya, teknologi mutakhirnya. Dia udah pakai servo seperti TZM, pakai YPVS juga, dan RC valve di Honda NSR 150. Cuman mereka belum menggunakan sasis aluminium seperti yang 250cc ini. Jadi kalau 250cc ini kelebihannya dia udah sasis aluminium, terus dia udah pakai servo juga, elektronik. Jadi dia kelebihannya dapat 2 plus, di situ dapat 1 plus di bagian elektronik itu ya. Cuman menurut gue tetap power valve terbaik itu adalah Super Kips, karena mereka tidak memerlukan perawatan ekstra seperti motor ini. Jangan tersinggung ya. Aku nggak maksud apa-apa kok. Walaupun dia waktu itu gue pernah kiprok gue rusak, kiprok gue jebol, jadi tiba-tiba untungnya nggak kena si servo, kenanya tuh speedometer gue tiba-tiba kayak ngawur RPM-nya, karena dia udah elektrik juga. Akhirnya gue servis dan biayanya untungnya nggak mahal, ya lumayan lah gitu. Soalnya beberapa pas gue datang ke sana ada orang yang datang dengan kondisi serupa dan tidak bisa diselamatkan gitu. Jadi perawatannya itu ekstranya di bagian elektronik, kalian perlu perhatikan. Kalau didiemin lama, oke, paling enggak tuh sedikit seminggu sekali, itu seminggu 2 kali panasin motornya, dipakai muter, jangan cuma dipanasin di dalam rumah doang. Untuk NSR 2,5, RGV, TZR, atau motor-motor servo lainnya itu harus begitu perawatannya. Kalau enggak, mereka rusak di bagian situ. Kalau udah rusak, selain biayanya mahal juga, nggak tahu siapa yang bisa benerin, kalau ada juga gitu. Oke guys, jadi kayak gue rasa itu aja videonya yang gue pengen sampein. Ini adalah 3 motor 2 tak dari cc 110, 150 terbaik menurut gue. Dan kira-kira apa motor 250cc, 150 dan kelas yang sama Fish Air 110cc terbaik menurut kalian? Kalau kalian ada, coba kasih tahu gue di comment section. Nanti semoga gue bisa review video motor-motor itu di video-video berikutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.